Jadi di video kali ini gue bakal bahas apa saja yang harus kalian ketahui tentang Wild Rift nanti. Semoga aja kita bisa join alpha test, entah itu minjem akun atau pakai VPN. Walaupun mungkin kalian udah nonton dan dengerin info dari developernya, tapi gue bakal bahas juga beberapa info yang mereka nggak jelasin tapi kelihatan gitu dari videonya. Kalau seandainya gue salah nyebut champion sebagai hero, itu gue minta maaf banget soalnya udah kebiasaan. Dan di sini namanya itu sebenarnya bukan hero ya, tapi champion nih, champion nih. Gue yakin bisa nih. Satu, bakal ada 36 champion yang bakal rilis di alpha test nanti. Dan untuk list championnya itu kalian bisa lihat di video gue yang linknya nanti gue kasih di deskripsi di bawah atau di kanan atas. Nggak mungkin gue munculin di sini semua karena bakal kelamaan cu. Dua, gamenya ini bakal disederhanakan, mapnya juga diperkecil, karena target utamanya adalah bisa nyelesain game dalam waktu 15-20 menit. Kalau ngikutin yang di PC itu bahaya karena mainnya itu sekitar 35 menit, bahkan bisa lebih. Gila aja cu. Dan mereka juga bakal menerapkan teknik baru dalam targeting dan aiming, tapi belum dikasih tahu kayak gimana. Kalau menurut gue sih kayak Vainglory gitu ya. Jadi tombol basic attack-nya ini bisa kalian geser cu, supaya lebih akurat. Nah, kalau seandainya kayak kalian main Vainglory itu harusnya udah paham ya. Jadi digeser maksud gue itu, jadi kalau biasanya kan di AoV dan ML, tombol basic attack itu cuma dipencet doang kan, nggak bisa digeser. Nah, kalau di Vainglory itu bisa digeser supaya targetingnya lebih akurat gitu loh. Jadi kita mau milih clip yang mana itu bisa diarahin cu. Kayaknya sih gitu ya. Tiga, sistem rune. Di Mobile Legends kan ada yang namanya emblem ya. Nah, di sini buat yang agak-agak mirip sama emblem itu namanya rune cuy. Tapi berbeda dengan emblem yang harus bayar, di sini gratis dan efeknya itu beda-beda banget cuy. Mirip-mirip lah kayak rune yang ada di AoV, sama-sama gratis juga. Rune-nya ini terbagi atas dua bagian, satu rune utama dan tiga rune kecil. Rune utama ini bisa kalian pilih satu di antara 8 pilihan, dan tiga rune kecil ini juga bisa kalian pilih. Berbeda dengan yang ada di PC ya. Kalau di PC itu kita bisa milih dua rune utama, ya nanti bisa milih lagi yang rune-rune kecilnya. Dan tentunya rune ini juga harus diatur tergantung dari hero ya. Nah, rune-nya mungkin gratis, tapi slot untuk rune-nya ini mungkin bayar cu. Jadi misalnya mungkin kita cuma dikasih 2 slot, jadi kita harus beli lagi buat hero-hero lain gitu. Nah, nanti gue bakal bikin panduan tentang rune ini. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe. 4. Spell. Di sini kita bisa bawa 2 spell. Biasanya spell yang dibawa itu kayak flash yang mirip sama flicker, dan satunya lagi itu bebas, bisa heal, ignite, exhaust, barrier, dan yang lainnya. Dan satu catatan, jangan karena kita bisa bawa 2 spell, terus semua hero yang kalian pakai selalu dibawain spell jungle atau smite. Itu enggak cuy, enggak, jangan. Yang pakai spell jungle atau smite itu cuman jungler, oke? 5. Mirror map. Jadi seperti yang gue bilang di video yang sebelumnya, mapnya ini bakal dibalik, jadi entah tim biru ataupun tim merah, itu pasti mulainya di sisi kiri cuy. Jadi nggak ada yang sisi kanan kayak yang di PC ya. 6. Pemilihan LAN. Kemarin gue udah ngasih tahu tentang kalau mau milih LAN itu bisa dilihat dari logo yang ada di lantai high ground. Kalau warna ungu artinya untuk solo LAN, dan yang warna biru untuk 2 orang. Nah, untuk mempermudah lagi, sekarang ada icon kecil cuy di layar. Nah, ini contohnya buat yang gambar satu helm gini, artinya untuk solo lane. Kalau gambar 2 helm, artinya untuk 2 champion, yaitu ADC dan supportnya atau tank. 6. Buff dari monster yang ada di dalam game. Jadi kan ada 4 monster yang ngasih buff ya. Yang pertama ada buff biru, buff merah, dragon, dan baron. Nah, untuk buff biru dan buff merah, ini nantinya saat udah masuk ke late game, mereka bakal berevolusi yang efeknya bakal lebih banyak lagi. Contohnya kayak buff merah untuk tambahan damage, dan buff biru buat regen darah dan mana. Nah, saat udah berevolusi itu efeknya bakal bertambah. Kemudian dragon totalnya ada 4 jenis elemen. Ada air, angin, api, dan tanah. Kalau udah ke late game bakal muncul juga versi evolusinya yang disebut sebagai Elder. Berbeda dengan yang di PC, di sini Elder juga punya elemennya cuy. Ada Elder angin, Elder api, Elder tanah, dan Elder air. Kayaknya nggak ada Elder yang nge-execute 20% darah musuh, itu kayaknya nggak ada. 7. War. Di sini ada sistem war buat penerangan map, dan war ini tentunya gratis. War ini kita bisa simpen sampai 2, jadi nggak perlu langsung dipasang gitu ya. Dan war ini juga ada 2 jenis. Yang pertama war yang biasa, dan satu lagi namanya adalah Oracle, yang fungsinya untuk mendeteksi musuh.
Nah, buat ngeganti war ini nantinya bisa langsung ke base aja cuy. Dan tentunya juga gratis. 8. Last hit. Ternyata memang di sini harus nge-last hit creep cuy. Jadi kalau seandainya kalian nggak nge-last hit, ya nggak dapat gold. Tapi tenang, karena sudah dipermudah, selain HP creepnya dijadiin warna putih, sekarang ada garis hitam di creepnya. Jadi kalau seandainya HP musuh udah kurang dari garis hitam, itu artinya basic attack kalian udah pasti last hit. 9. Beli item harus di base. Kita nggak bakal bisa beli item di jalan, harus pulang dulu coy. Tapi gua nggak tahu apakah sistem ini bakal diterapkan permanen ke depannya, karena bisa aja developernya berubah pikiran dan akhirnya bisa beli item di tangan Tuhan. 10. Item aktif. Di sini cuma bisa punya satu item aktif, yang tombolnya nanti bakal ada di sini nih. Agak berbeda sama AoV dan ML ya. Menurut gue memang lebih bagus agak di bawah sih. Soalnya ada item aktif yang namanya itu hextech, yang di beberapa kondisi itu mencetnya harus cepet dan berbarengan sama spell atau skill cuy. Jadi kalau di sebelah atas itu jari kita agak kejauhan. 11. Sistem item aktif. Jadi di game ini ada banyak banget item aktif. Tapi buat bisa beli item aktif kita harus beli sepatu dulu cuy. Atau bisa dibilang item aktif ini adalah tier 3 dari sepatu. Kalau agak kebingungan di sini bakal gue jelasin sedikit. Jadi pertama kita harus beli sepatu dulu yang biasa. Nah sepatu ini nanti bakal di-upgrade ke tier 2. Dan tier 2 ini nantinya bakal bisa di-upgrade lagi ke item aktif lainnya. Gue yakin kayaknya bakal ada yang gak percaya. Bang, bukan gitu bang sistem item aktifnya bang. Nih gue kasih lihat. Jadi di sini dia punya gold 1900-an tapi nggak bisa beli item aktif. Nah, tapi setelah dia beli sepatu yang tier 2, item aktif yang di kanan ini kebuka cuy. Dan kalau item aktif yang di kanan ini dibeli, dia bakal nge-upgrade sepatu kalian. Oh iya, item-item yang ada di sini mungkin statnya bakal beda dengan yang ada di PC, tapi fungsinya bakal tetap sama kok. Misalnya kayak Rabadon kalau seandainya kalian ngejar magic damage gede gitu ya, dan Trinity buat ngasih physical damage gede. Nah, itu fungsinya sama kok. Mungkin statnya aja yang nggak beda dikit. 12. Item baru yang namanya Fimbul Winter. Ini nggak ada di PC, efeknya ini adalah kalau seandainya kita ngasih CC ke musuh, kita bakal dapet shield. CC itu kayak stun, slow, root yang kayak gitulah. 13. Spell jungle yaitu smite. Nah, tentang spell jungle, di sini spell jungle bisa di-upgrade, yaitu challenging smite atau chilling smite. Yang satu buat damage tambahan, yang satu lagi buat ngasih efek slow. Nah, buat nge-upgrade spell jungle ini mudah, nggak perlu balik ke base ataupun beli item. Tapi cukup dengan ngekill 4 camp monster hutan, dan nanti bakal muncul sendiri pilihannya. Dan spell jungle ini sama kayak di PC, itu bisa di-stack sampai 2. Dan oh ya, di sini tombol recallnya agak digeser ke kiri ya, jadi lebih deket ke analog. 14. Efek debuff. Jadi di sini kalau seandainya kalian ngasih efek debuff ke musuh kayak Grievous Wound ini, bakal ada tanda di kepala musuh cuy. Grievous Wound itu efek buat ngurangin regen cuy. 15. Sistem turret plating. Jadi tower di sini darahnya itu dibagi 3 bar cuy. Nah, kalau seandainya kita berhasil ngurangin darah tiap bar, kita dan temen yang ada di sekitar towernya itu bakal dapat gold tambahan. 16. Herald. Jadi di sini kita nggak dikasih lihat cuy apakah ada herald atau enggak. Tapi kalau untuk Baron itu udah pasti ada. Nah, tapi herald yang di summon itu ada cuy. Kalau seandainya di PC, buat nyummon herald itu kita harus ngekill herald juga. Nah, di mobile mungkin kalau kita ngekill Baron nanti bisa ngesummon herald juga cuy. Jadi mungkin sama kayak mode UF yang ada di LoL PC. 17. Hero atau champion Sivana yang bakal rilis di tahap awal nanti. Nah, Sivana ini kalau di PC itu dia punya pasif, dimana setiap dia ngekill dragon bakal dapat defense. Nah, kalau di mobile ini agak sedikit beda. Contohnya kalau Sivana ini ngekill Infernal Dragon, maka skill 2 Dragon Formnya ini bakal ngasih bonus true damage. Kalau ngekill Mountain Dragon, skill 1 Dragon Formnya ini bakal ngasih efek slow. Jadi beberapa champion ada yang agak beda sih dengan yang di PC. Kayak Champion V dan juga Twisted Fate yang di PC itu kan mereka punya 3 skill aktif dan 2 skill pasif kan. Nah, di sini dijadiin 4 skill aktif dan 1 skill pasif. 18. Championnya gratis. Jadi karena kalian baca di deskripsi playstore-nya yaitu all champs can be earned for free and there is no paying for playtime or power ever. Jadi itu artinya bukan dikasih secara gratis gitu aja kayak Dota 2, tapi kita ngumpulin gold di dalam gamenya dan terus beli gitu loh. Kan itu hitungannya juga termasuk gratis, karena kita nggak ngeluarin duit asli kan. Lagian kalau seandainya diartiin kan jadi gini cuy.
semua champion bisa didapatkan secara gratis. Di situ ada kata bisa cuy. Dan kalau seandainya masih nggak percaya, di sini ada penjelasan dari product lead-nya yang bagian personalization Wild Rift. So we're committing to following the business model from League PC, meaning you can earn all champions for free and paying is optional. Di situ dia bilang membayar adalah opsional. Jadi kalau seandainya kalian pengen cepet, ya bayar pakai duit asli. 19. Nexus. Kalau di PC kan ada inhibitor, terus juga Nexusnya dijaga sama 2 tower ya. Nah kalau di sini nggak ada cuy, cuma ada Nexus doang. Tapi Nexusnya bisa ngehit kayak AoV sama ML lah. 20. Sebenarnya cuma ada 19 ya. Jadi karena nanggung satu, gue kasih aja informasi yang nggak terlalu berfaedah nih. Jadi nanti untuk alpha test bakal ada sistem rank ya. Jadi nggak cuma quick match doang. Dan sistem rank ini kalau seandainya kita lihat dari video, itu mirip-mirip sama yang ada di PC cuy. Jadi hitungannya itu kayak poin-poin LP gitu lah, bukan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bukan kayak gitu. Dan kayaknya di sini juga ada sistem promote yang ada di PC cuy. Dan untuk detailnya nanti kalian bakal tahu sendiri lah, karena kalau dijelasin gue juga agak bingung gitu loh. Oke, kalau seandainya kalian tertarik dengan video LoL Wild Rift ke depannya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.